kembali dengan Insan Pijar menjadi insan pintar dengan belajar bersama saya Nur Salinzani. Kali ini kita masuk sesi ke-17, hukum pidana dengan tema delik perbarengan atau concursus delictem. Nah, seperti biasa saya di sini sudah menyiapkan slide PowerPoint dan jangan lupa saudara juga siapkan KUHP-nya karena di sini ada pasal-pasal yang harus kita baca juga bersama-sama. Langsung saja kita bahas mengenai apa itu delik perbarengan atau dalam bahasa Belandanya disebut dengan concursus delictem. Nah, biasanya kalau delik perbarengan ini dia terdiri dari lebih dari satu perbuatan. Jadi perbuatannya dia itu tidak hanya melakukan tindak pidana tunggal, tetapi beberapa gabungan dari beberapa tindak pidana. Menurut seorang tokoh yang bernama Lamintang, gabungan dari beberapa tindak pidana disebut juga dengan samenloop, ya, atau dalam bahasa Belanda disebut samenloop van strafbare-feiten, yaitu menurut Lamintang ya. Untuk dasar hukum daripada concursus ini sendiri ada dalam pasal 63 sampai dengan pasal 71 Wetboek van Strafrecht. Seperti yang sudah saya katakan juga dalam pertemuan sebelumnya, kalau Wetboek van Strafrecht itu adalah bahasa Belanda dari penyebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, bahasa Belanda dari delik perbarengan ini adalah concursus delictem, yang mana perbuatannya lebih dari satu kali perbuatan pidana. Dengan beberapa perbuatan yang perbarengan itu, dia tidak menjumlahkan keseluruhan ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam seluruh pasal yang dilanggar. Tidak. Jadi, kalau misalnya dia melakukan perampokan, pembunuhan, pemerkosaan di waktu yang bersamaan, maksudnya waktu bersamaan itu saat itu juga, tidak nunggu besok gitu. Nah, itu bukan berarti menjumlahkan pasalnya. Misalnya, pembunuhan 15 tahun ditambah perampokan itu 5 tahun ditambah pemerkosaan misalnya 3 tahun dijumlah gitu. Nah, itu bukan seperti itu cara menentukan pidana kepada seseorang yang melakukan delik perbarengan. Hukuman haruslah lebih berat dari yang melakukan satu tindak pidana saja. Jadi untuk seseorang yang melakukan gabungan dari beberapa tindakan pidana atau perbarengan ini, hukumannya itu pastilah lebih berat dari orang yang hanya melakukan satu tindak pidana saja. Itu, ya. Nah, concursus ini, perbarengan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, concursus idealis terdapat dalam pasal 63 KUHP di sini. Kemudian ada concursus realis pasal 65 sampai pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang terakhir adalah for hazard handling pasal 64 KUH Pidana. Nah, selanjutnya dalam slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai concursus yang terdiri dari 3 bagian ini. Kita mulai dari yang pertama yaitu concursus idealis. Nah, concursus idealis tadi terdapat dalam pasal 63 KUHP ya. Nah, apa sih maksudnya concursus idealis, perbarengan idealis? Maksudnya adalah seseorang yang dalam kenyataan sebenarnya hanya melakukan satu perbuatan pidana saja. Tetapi satu perbuatan pidana yang dilakukan tersebut jika dilihat dari sudut pandang yuridis ternyata dapat dipandang sama dengan telah melanggar 2 atau lebih aturan hukum pidana. Coba kita lihat pasal 63 KUHP-nya. Di sini. Bab 6, buku 1 KUHP. Jika suatu perbuatan termasuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Itu yang disebutkan dalam pasal 63 KUHP. Nah, delik concursus idealis ini menerapkan sistem absorpsi dalam pemidanaannya. Nah, ada 3 model sistem absorpsi dalam concursus idealis. Yang pertama adalah ini untuk menentukan jenis hukumannya kepada orang yang melakukan delik perbarengan concursus idealis. Yang pertama,
Jika perbuatan tersebut sama bobot dan jenis sanksinya sama, maka cukup dikenakan salah satunya saja. Kedua, berbeda bobot maupun jenisnya, maka dikenakan bobot dan jenis yang paling berat ancaman pidananya. Misalnya pencurian sama pembunuhan, yang paling berat kan ancaman pembunuhan nih hukuman pidananya, maka yang dikenakan adalah ancaman yang paling berat yaitu pembunuhan. Seperti itu. Yang ketiga, jika seseorang yang dia lakukan itu merupakan delik umum dan delik khusus, maka yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah delik pidana khusus. Nah, maksudnya apa delik pidana umum dan delik pidana khusus ini? Delik pidana umum itu yang terdapat dalam KUHP, sedangkan delik pidana khusus itu yang terdapat di luar KUHP. Contohnya apa? Korupsi, tindak pidana lalu lintas, kemudian ada ITE, kemudian ada narkotika, ada psikotropika, ada human trafficking, money laundering, itu termasuk delik pidana khusus. Kemudian selain konkursus idealis, ada juga konkursus realis. Konkursus realis ini terdapat dalam pasal 65 sampai pasal 70 KUH pidana. Apa sih itu konkursus realis? Yaitu seseorang dalam kenyataan sebenarnya telah melakukan 2 atau lebih perbuatan pidana yang tidak ada hubungannya satu sama lain, dan yang masing-masing merupakan tindak pidana. Sehingga oleh karena itu, secara hukum pun ia dipandang telah melanggar 2 atau lebih aturan hukum pidana yang ada. Nah, untuk konkursus realis ini ada 3 sistem pemidanaan sebagai model penyelesaiannya. Yang pertama, sistem absorpsi dipertajam, kemudian sistem kumulasi terbatas, dan sistem kumulasi murni. Nah, ini untuk sistem absorpsi dipertajam bisa dilihat dalam pasal 65, dan selanjutnya bisa dilihat dalam pasal 66 sampai 69 dan pasal 70 untuk kumulasi murni. Coba kita lihat pasal 70 dulu untuk kumulasi murni. Yang namanya konkursus realis, sistem kumulasi murni pasal 70 bunyi seperti ini. Jika ada gabungan seperti yang dimaksud dalam pasal 65 dan 66, baik gabungan pelanggaran dengan kejahatan maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Nah, jadi masing-masing merupakan tindak pidana sehingga telah melanggar 2 atau lebih aturan hukum pidana. Kalau tadi yang pertama, konkursus idealis itu kan hanya melihat satu saja. Kalau misalnya dari sistem kumulasi murni itu satu-satu. Misalnya dia melakukan kejahatan dan dia melakukan pelanggaran dan hukumannya satu-satu gitu. Tidak bisa dipilih salah satu menurut sistem kumulasi murni. Dan ayat 2-nya, pasal 70 ayat 1 itu untuk kumulasi murni ya. Sekarang untuk kumulasi terbatas kita lihat pasal 69-nya deh. Pasal 69 kumulasi terbatas. Perbandingan berat pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam pasal 10. Pasal 10 itu pidana pokok dalam KUHP, bisa dilihat sendiri di sini ya. Ada pidana pokok, ada pidana tambahan di dalam pasal 10. Kemudian, jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya yang terberatlah yang dipakai. Nah, jika kumulasi terbatas itu melihat dari yang terberatnya saja yang akan dipakai. Nah, sekarang kita masuk sistem absorpsi dipertajam pasal 65 yang tadi ya. Ini pasal 65. Oke. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka disatukan hanya satu pidana. Itu menurut absorpsi dipertajam. Nah, penjelasannya dapat langsung dilihat dalam KUHP ini. Di situ sudah jelas untuk absorpsi dipertajam, kumulasi terbatas, dan kumulasi murni. Dan pasal-pasalnya sudah saya sebutkan mana yang termasuk ke dalam sistem tersebut. Kita lanjut. For hazard handling, pasal berapa itu? 64 KUHP ya. Maksudnya adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu dengan yang lain, maka dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan. Nah, untuk melihat jenis yang ketiga ini, kita harus melihat rumusan pasal 64 KUHP-nya.
Nah, yang pertama adalah beberapa perbuatan yang berhubungan. Jika yang dilakukan adalah beberapa perbuatan yang berhubungan, hanya satu saja ketentuan saja yang dipakai. Walau masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran, hukuman berlainan diambil yang terberat hukuman utamanya. Ya. Kemudian yang kedua, hanya digunakan satu ketentuan pidana saja. Bila orang yang dipersalahkan memalsu atau merusakkan uang dan memakai benda untuk melakukan perbuatan memalsu atau merusakkan uang. Nah, di sini ada pemecahannya lagi. Yang pertama, perbuatan berlanjut dipandang sebagai suatu delik kesatuan atau delik yang bulat, yang utuh maksudnya. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu dapat dikatakan sebagai bagian dari satu delik. Pendirian ini merupakan konsekuensi mengenai tempat, waktu, serta tenggang waktu daluarsa dari delik itu. Kemudian yang kedua, perbuatan berlanjut dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, seperti pada konkursus realis, dan di antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya. Masing-masing mempunyai tempat dan tenggang waktu daluarsa sendiri-sendiri. Untuk daluarsa, pernah saya juga jelaskan, itu terdapat dalam pasal 75 atau 78 KUH pidana. Kita lihat di sini 78. Nah, kewenangan menuntut pidana hapus karena lewat waktu. Nah, di sini ya. Nah, dapat dilihat ya di sini. Oke, itu. Jadi, untuk yang ketiga ini dasar hukumnya itu pasal 64 KUH pidana. Harus berpatokan pada rumusan pasal 64 KUH pidana yang seperti saya tuliskan dalam PowerPoint ini. Seperti itu untuk delik perbarengan atau concursus delictem. Nah, terima kasih. Itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan mengenai delik perbarengan atau concursus delictem. Terima kasih telah menyaksikan apa yang saya jelaskan. Jika ada pertanyaan dapat dituliskan dalam kolom komentar maupun kritik dan saran dapat dituliskan di sana. Dan pertanyaan juga dapat dituliskan dalam forum diskusi yang telah saya siapkan. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan saya mengenai hukum pidana sesi ke-17 ini. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.